hari ini adalah kita akan belajar bersama-sama tentang apa yang akan kita lakukan khususnya bagi keluarga demi keluarga ya di dalam setiap hidup kita berumah tangga ya, doing great things, melakukan sesuatu yang besar. Nah, hari ini bagian saya khusus untuk berbicara banyak soal pria. Bukan berarti lalu wanitanya tidak boleh dengar, nggak apa-apa. Justru wanita juga, ibu-ibu harus juga dengar kalau Anda suami istri ya. Jadi para pria harus mendengar ini baik-baik sebab ini penting karena Tuhan itu berikan sebuah mandat untuk seorang pria. Ya, bagaimana Tuhan itu memberikan sebuah kepercayaan yang besar untuk para pria, untuk menjadi imam, untuk menjadi kepala, untuk menjadi wakil Tuhan di dalam rumah tangga. Ya, saya sering kali bilang waktu yang lalu, dikatakan bahwa kehadiran pria itu seperti kehadirannya Tuhan di dalam rumah tangga. Ya, dengan pria mengetahui fungsinya, maka pria itu akan melihat keluarganya atau akan membawa keluarganya untuk takut akan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita baca Alkitab dulu di Maleakhi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Ini ayat yang terkenal ya, dua ayat yang kita akan baca ya. Pertama Maleakhi pasal 4 ayat 6 dulu. Kita baca sekarang. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Jadi ini adalah sebuah rencana Tuhan yang besar. Makanya bapak-bapak punya peranan penting di dalam rumah tangga. Bapak-bapak ini punya peranan yang sangat-sangat mendasar, fundamental untuk keluarga. Karena itu penting untuk kita itu mendengar firman Tuhan tentang fungsi atau sikap dari seorang suami atau seorang ayah di dalam keluarga. Karena Tuhan tuh pingin sekali di akhir daripadanya, yaitu pemulihan, di mana hati bapak akan berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Oh, ternyata ada akibat yang begitu berat ketika bapak-bapak tidak berfungsi dalam keluarga. Dan itu dikatakan mendatangkan pukulan dari Tuhan buat hidup kita, buat keluarga kita. Ya, coba baca lagi juga di 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Ayo saya minta Ibu Sinta baca ya. Ibu Sinta. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. 1 Korintus 16 ya. pasal 16 ayat ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, Alkitab jelas berkata bahwa berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki. Tentunya ini bicara soal spirit seorang laki-laki, tetapi Tuhan juga berkata langsung kepada pria, ya, dan tetaplah kuat menghadapi apapun. Nah, untuk itu saudara, ada hal yang perlu dikembalikan di dalam kepriaan sebagai kepala rumah tangga. Nah, ada beberapa hal yang mau saya bahas. Yang pertama adalah ini saudara. Seorang pria itu adalah seorang yang menjadi pemimpin rohani ya di dalam rumah tangganya. Mau tidak mau, jabatan ini ada pada seorang pria. Di mana seorang pria ini diberi kepercayaan bagi Tuhan untuk menjadi pemimpin rohani di dalam rumahnya. Mereka yang berkewajiban untuk membawa keluarganya ini ya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makanya dikatakan di 1 Timotius berapa itu pasal 8 ayat berapa saya lupa itu, dikatakan dikatakan seorang pria itu menegakkan tangannya dengan tangan ke atas ya dengan tanpa apa itu, coba baca dulu ya 1 Timotius yuk baca supaya saya tidak salah. 1 Timotius pasal yang bentar, 1 Timotius
Bentar, saya cari dulu ya. Pasal 2 ayat 8, Bu. Ya, pasal 2 ayat 8 ya. Ya, betul. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8. Yuk. Ya, saya bacakan ya. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Itu artinya apa? Penulis Timotius ini berkata bahwa aku ingin setiap seorang pria itu adalah seorang yang rohani hidupnya. Seorang yang berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi di mana seorang pria harus rohani. Saya berdoa untuk semua pria yang ada di CG di seluruh Balikpapan, Anda adalah orang yang rohani. Katakan amin. Orang-orang yang rohani. Kenapa demikian? Begitu kita menjadi orang yang rohani, maka kita sebenarnya dikembalikan karena kita memiliki sebuah tugas. Apa itu? Setiap kita itu menjadi pemimpin rohani di dalam rumah kita. Di mana otoritas daripada Allah, di mana kepercayaan Tuhan itu diberikan kepada seorang pria. Jadi mau tidak mau pria hari ini ketika Anda mau hidup berfungsi dengan benar, jadilah rohani. Buanglah rasa marah, kebencian dalam diri kita. Ya, rasa sakit hati, orang yang terluka di masa lalu. Kita harus mengalami kesembuhan. Sebab itu yang membuat kita menjadi orang yang rohani. Nah, orang yang rohani disebut apa? Menjadi pemimpin yang rohani ada berapa itu? Ada 2 hal dulu. Yang pertama adalah seorang yang bertanggung jawab atas proses pemuritan dalam keluarga. Seorang pria itu harus menjadi seorang pemimpin rohani. Maka tugas yang pertama adalah karena bertanggung jawab atas terjadinya atau atas proses pemuritan yang ada dalam keluarga. Kenapa saya bilang begini? Saudara, masih ingat ya bahwa hidup kita itu dipanggil untuk memuridkan orang. Siapapun kita. Nah, kata pemuritan itu tidak boleh lepas dari hidup kita. Karena itu adalah pesan Yesus yang terakhir ketika dia naik ke surga. Dia berkata bahwa jadikanlah seluruh bangsa itu apa? Murid. Berarti kata pemuritan itu tidak boleh dilepaskan dari pria. Seorang pria atau kita semua termasuk ibu-ibu juga. Di mana kita wajib melakukannya. Namanya pemuritan itu berarti di situ ada sebuah pelatihan. Ada sebuah proses belajar. Hidup kita adalah kehidupan yang melahirkan sebuah keteladanan hidup. Hidup Anda harus menjadi hidup yang menjadi contoh bagi orang lain. Karena mau tidak mau kita ini ada di dalam sebuah tugas, yaitu memuridkan. Ya, seorang pria atau suami atau bapak Anda akan memuridkan istri atau memuridkan anak-anak. Ini tanggung jawab secara pribadi. Makanya itu tadi saya bilang, seorang pria harus menjadi rohani. Amin. Seorang pria harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ya, di dalam kehidupannya, karena proses pemuritan itu berada di sebuah tanggung jawab seorang pria. Pak, kalau saya hari ini baru mau bertobat, apakah saya bisa memuridkan? Saudara, secara simpel sebenarnya, ketika Anda mau bertobat, ya lalu Anda begitu giat di dalam Tuhan, saudara, hidup Anda itu dipandang bagaimanapun juga sebagai kepala. Nanti mungkin istri saya akan menyampaikan bagaimana sikap wanita terhadap atau sikap istri terhadap suami. Sekalipun hari ini istri mungkin kelihatannya lebih rohani, tapi ada satu namanya sikap penundukan diri. Nanti akan dibahas bagaimana seorang wanita itu mendukung suaminya ya di dalam pertumbuhan secara rohani. Kalau ada yang boleh tidak sepakat, itu adalah di dalam dosa. Jatuhan dalam dosa itu suami istri tidak boleh sepakat. Nanti ada pembahasan ini. Tapi dengan demikian, saudara, waktu istri itu belajar tunduk kepada suami, sebenarnya istri yang rohani sekalipun itu sedang meletakkan sebuah kepercayaan kepada suami untuk memimpin keluarganya. Nah, dari sinilah sebenarnya sebuah kesempatan suami untuk bertanggung jawab, mengambil tanggung jawab pemuritan terjadi di dalam keluarga. Anda adalah orang yang diwajibkan oleh Tuhan untuk mengambil alih ini. Sehingga proses pemuritan itu terjadi dalam keluarga. Nah, proses pemuritan itu apa sebenarnya? Ya, proses pemuritan itu adalah ini yang pertama, melanjutkan generasi.
ya melanjutkan sebuah generasi yang baik. Coba kita baca di 2 Samuel pasal yang ke-18. Ya, 2 Samuel pasal 18. 2 Samuel pasal 18. Bentar, saya lihat dulu ya. 2 Samuel pasal 18 ayat yang ke-8. 2 Samuel pasal 18 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-14. Oh, salah sebentar. Tak lihatin dulu ya. Jadi ceritanya begini. Absalom itu merasa dia tidak punya anak, ya. Jadi Absalom ini dikatakan merasa tidak punya anak. Ya, dia ini gagal untuk, bukan berarti Absalom tidak punya, Absalom itu punya 4 anak, ya, dan punya anak laki-laki juga. Tapi dia merasa bahwa dia gagal mendidik anak, gagal untuk merasa punya anak. Coba saya lihat ayat sebentar ya, nggak apa-apa itu sebentar ya. Nanti coba Pak Joni bisa bantu dicariin. Oke, kalau enggak kita tinggalkan dulu ya, ini ayatnya nggak ketemu saya. Tapi ceritanya itu begini. Absalom itu merasa ya tidak punya anak, padahal sesungguhnya Absalom itu punya anak. Ya, punya anak 4. Dia gagal merasa punya anak karena apa? Karena dia gagal juga meneruskan sebuah pendidikan generasi buat anak-anaknya. Anak-anaknya gagal melanjutkan apa yang dilakukan oleh Absalom. Dan Absalom merasa bahwa dirinya sendirian. Absalom gagal memuridkan anak-anaknya. Sehingga dari situ saudara, orang tua merasa sendiri, merasa gagal. Sebenarnya tugas memuridkan itu adalah bagian daripada kita. Tidak harus anak harus melanjutkan usaha orang tua, tidak harus. Ya, saya beritahu kepada anak-anak saya, Kenny dan Sharon, anak saya 2, tidak harus jadi pendeta. Tidak harus. Tapi yang saya wariskan itu adalah nilainya. Ya boleh kalau dia mau jadi pendeta terserah. Tapi yang saya wariskan kepada anak saya bukan pekerjaannya yang utama. Tapi semangat saya, kerinduan hati saya, spirit yang ada di hati saya untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, membangun hidup saya. Itu yang saya wariskan kepadanya. Dan itu yang membuat dia mulai tahu bagaimana cara hidup orang tuanya. Makanya itu kalau waktu dia masih kecil, ya saya tanya nanti kalau besar mau jadi apa? Ya, mau jadi kayak papa katanya. Oh ya, mau jadi pendeta? Enggak. Mau jadi pengkhotbah? Enggak juga. Mau jadi apa? Jadi gembala, punya gereja? Enggak juga. Lalu mau jadi apa? Mau jadi kayak papa. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa hidup saya ini, hidup Anda begitu dilihat oleh anak kita. Nah, kalau kita nggak menyadari bahwa proses pemuritan itu harus dilakukan oleh pria, maka kita akan terjebak pada kehidupan yang seenaknya. Bahkan kita tidak memperhatikan hidup saya mau menjadi berkat atau hidup saya menjadi teladan bagi anak-anak saya atau tidak. Itu kita tidak perhatikan, kita tidak fokus ke situ. Sehingga itu membuat hidup kita justru menjadi batu sandungan buat anak-anak. Makanya ini yang harus terus ada dalam pikiran kita. Apa itu? Bahwa proses pemuritan itu harus terjadi. Melanjutkan generasi, bukan hanya mewariskan pekerjaan yang ada hari ini, tapi wariskanlah sebuah kehidupan. Seorang pria yang bijak adalah seorang yang melatih anak-anaknya untuk hidup di dalam nilai-nilai kebenaran. Itu penting. Sehingga ketika nanti anak ini bertumbuh, mereka akan hidup dalam nilai kebenaran. Hidup dalam sebuah etika kekristen yang baik. Karena itu nilai yang perlu kita ini sadari dan terus perlu diperhatikan bahwa proses pemuritan itu ya terus terjadi buat hidup kita. Makanya tadi saya bilang anak tidak harus, kalau memang bisa ya sudah nggak apa-apa. Misalnya Anda punya bisnis lalu diwariskan kepada anak-anak ya is okay, tidak apa-apa kalau anak-anak mau. Tetapi yang lebih penting bukan sekedar warisan hartanya. Kalau warisan hartanya diwariskan tapi kelakuan atau nilai kekristenan tidak pernah dibangun, nilai yang benar tidak pernah dibangun pada hidup anak, saya percaya perusahaan pun akan bangkrut dengan cepat. Karena apa? Di tangan yang salah.
Tapi bagi saya hari ini, saya adalah seorang pemurid, saya seorang pria. Saya akan memuridkan anak-anak saya, mengajari dia bagaimana dengan nilai-nilai. Suatu saat anak saya tanya sama saya, ya dia sekarang masih umur 18 tahun. Ya, dia masih kuliah, baru masuk kuliah. Lalu dia tanya kepada saya, "Pak, Kenny boleh pacaran nggak?" Saya harus berhati-hati karena saya tanam nilai buat dia. "Kenny boleh pacaran nggak?" Saya bilang, "Boleh aja. Kamu umur 18, ya boleh saja." Istri saya mungkin kaget, nih papaan ini ngajari nggak kena ini. Anaknya suruh pacaran, umur 18 tahun. Ya saya bilang, nggak apa-apa pacaran. Cinta itu nggak boleh dilarang, nak. Cinta itu datang dan pergi sesuka hatinya, betul nggak? Ya, dalam hati kita itu cinta itu pergi sesuka hatinya. Ya umur 18 tahun. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya Pak, pacaran. Ya nggak apa-apa. Lalu saya tanya begini, tapi ingat satu nilai yang pernah Papa tanamkan ya. Pacaran itu kalau bisa jangan putus, cari yang lain, nyambung lagi, atau pacaran lagi dengan yang lain, pacaran lagi yang lain, terus sambung-sambung putus. Nanti kamu hatimu itu sudah terbiasa dengan yang namanya putus. Nanti kalau hatimu sudah biasa dengan itu, lalu kamu masuk dalam pernikahan, untuk memutuskan cerai itu lebih gampang. Kenapa? Hatimu sudah biasa pisah. Hatimu itu sudah terbiasa putus dengan pasanganmu. Jadi kata-kata cerai itu tidak ada halangan yang lebih berat. Ya, karena apa? Hatimu sudah terbiasa itu. Jadi itu prinsip, nak. Ya, Pak. Jadi prinsipnya menikah itu pacaran itu untuk menikah, saya bilang. Oh ya, ini nilai, Saudara. Pacaran untuk menikah. Jadi kalau kamu mau pacaran, betul-betul putuskan. Ya, jangan terburu-buru. Lihat dulu kira-kira kamu bisa dengan dia enggak. Jalan dulu, kenal dia dulu. Buka mata lebar-lebar dengan siapa kamu pacaran. Nanti kamu menikah dengan ini. Kalau enggak ya jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Iya Pak. Kamu mantep Pak. Oke, yaudah. Ini anak-anak udah jatuh cinta menggebu-gebu. Lalu saya bilang, makanya itu pacaran tujuannya untuk menikah. Ya. Lalu saya bilang juga begini, nah menikah itu emangnya menikah itu nggak begitu aja menikah loh. Menikah itu butuh dana. Ya nanti kamu menikah nanti bayar listrik gimana, kalau punya anak gimana. Oh iya Pak. Iya, jadi orang pacaran mau menikah itu harus minimal punya pekerjaan. Sehingga dia punya uang untuk membangun rumah tangganya, punya tabungan paling tidak begitu. Oh iya Pak. Nah Papa mau tanya, kamu punya uang nggak sekarang? Ya belum Pak. Kamu sudah kerja belum? Belum. Nah menurutmu, ini bukan Papa loh, menurutmu kamu sudah siap pacaran enggak? Ya belum. Ya itu jawabannya. Jadi anak saya kata, jadi aku belum siap pacaran. Ini menurut Papa, tapi menurut Papa sih begitu. Menurutmu ya gimana? Ya menurut Papa, aku juga begitu. Ya sudah. Akhirnya dia memutuskan untuk menunda dulu untuk pacaran. Nah ini sebuah nilai yang dibangun. Saya harus memuridkan anak saya. Saya harus menaruh nilai kebenaran buat hidupnya. Saya tidak pernah melarang karena itu toh mau tidak mau dia akan ke arah situ membangun pernikahannya. Tetapi bagi saya dia harus tahu nilai, dia harus tahu kapan dia harus memutuskan untuk pacaran. Hari ini dia siap atau tidak. Makanya itu dia akhirnya memutuskan, Pak aku nggak mau pacaran dulu. Aku tak fokus kepada pelayanan dan kuliahku dulu sampai aku dapat pekerjaan. Saya bilang bagus nak, kalau kamu kuliah bagus lulus. Ya kalau kamu punya pekerjaan mantap, secara keuangan juga cukup tenang, ya menikah itu akan pasanganmu akan datang sendiri, apalagi pas waktunya Tuhan kamu pasti dapat yang terbaik. Hari ini masih lama. Nah kayak begini ini sebuah nilai. Papa, orang tua nanti saya jelaskan harus menjadi sahabat buat anak-anaknya, bagaimana mereka tanam nilai. Ya orang tua laki-laki ini harus menjadi orang yang mendapat sebuah pengertian, ya sebuah nilai yang ditanam bagi seorang pria. Makanya itu saudara pria, para suami, Anda harus lihat bahwa Anda dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas terjadinya pemuritan di dalam keluarga sebagai pemimpin rohani. Karena itu tanamlah nilai kepada anak kita, ya anak kita, supaya mereka ini menjadi orang-orang yang bisa mengerti nilai yang benar. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa?
Suami tadi dikatakan sebagai pemimpin rohani. Yang kedua apa? Seorang pria itu adalah seorang yang membawa atmosfer yang baik dalam rumah tangga. Seorang pria adalah seorang yang membawa atmosfer, menciptakan atmosfer yang baik dalam keluarga. Makanya itu ayah itu harus menjadi figur di dalam keluarga. Ya. Ayah harus menjadi figur di dalam keluarga, di mana figur ini akan sungguh-sungguh menentukan bagaimana anak-anak kita ke depannya. Sebab begini, saudara. Kenapa saya penting ngomong soal figur? Karena begini, anak-anak itu lahir itu bukan bicara soal figur, lahir itu bicara soal jenis kelamin, pria dan wanita. Tetapi figur itu adalah sebuah proses di mana dia harus ditanamkan pada sesuatu yang benar ketika dia mengalami sebuah pertumbuhan. Kalau figur itu tidak kuat dalam hati seorang anak, maka akan terjadi sebuah penyelewengan. Makanya saya bilang kenapa anak-anak bisa jadi gay atau homo atau lesbi, jadi banci. Itu bukan karena DNA-nya. Saya percaya DNA pada yang Tuhan berikan kepada kita itu sempurna. Kalau boleh misalnya tiap anak lahir lalu dicek DNA-nya, ya, lalu dia pasti DNA-nya itu jelas pria dan wanita. Tidak ada DNA yang setengah-setengah, tidak ada. Banyak orang ngomong aku ini seperti ini karena memang DNA-nya begitu. No, bukan begitu. Tapi ketika dia mengalami sebuah perubahan ke depan, lalu pertumbuhan, itu pasti karena tanam figur yang salah. Contoh, ya, seorang pria lahir 4 bersaudara. Ini anak yang terakhir laki-laki, kakaknya cewek semua. Waduh, kalau bagian pada kakak-kakak yang perempuan, orang tuanya begitu lembut. Tapi pada pria ini menjadi keras, kasar, dan lain sebagainya. Yang pria ini mikir, kok enak ya jadi wanita. Ya nggak bisa dikasari halus, kalau saya pria kok dikasari. Nah ini perubahan demi perubahan, figurnya mulai berubah, figurnya mulai sesuatu tanam figur mulai salah dalam kehidupannya, lalu dia mulai lebih suka ke wanita. Ada yang seperti itu juga. Ini bicara soal perkembangan. Makanya itu seorang pria itu adalah figur baik. Sebenarnya ini juga dilakukan oleh wanita, tapi hari ini pokok bahasan kita ngomong soal pria. Pria harus menentukan atau harus menanamkan sebuah figur yang baik. Nah, figur kita pada anak kita apa? Ada anak-anak ngomong begini, papaku tuh figurnya kayak ATM. Tahu ATM sudah? ATM itu nggak banyak bicara, nggak banyak ngomong. Ya, kalau butuh duit tinggal pencet, uangnya keluar. Pria tidak lagi berfungsi sebagai sahabat, tapi cuma menyediakan keuangan, gagal untuk jadi teman bicara yang baik dari anaknya, gagal untuk menjadi seorang teman yang baik buat istrinya. Dia sibuk dengan urusannya sini, pekerja keras sih. Ya memang jujur mungkin nggak pernah nyeleweng atau apa, tapi pria ini gagal untuk menanamkan sebuah figur yang baik buat anak-anaknya atau buat istrinya, sehingga anak-anak mulai kehilangan figur orang tua. Mereka lebih percaya kepada teman, mereka lebih percaya kepada orang lain daripada orang tua. Nah, ini menyesatkan. Saya seringkali bilang kepada Anda, ya, dengan anak saya pun saya tanamkan ini. Ya, orang kedua setelah Tuhan. Kalau kamu punya persoalan, ya mulai kecil ini, dan ya puji Tuhan sampai hari dia nangkep itu karena saya doktrin terus. Ya, orang kedua setelah Tuhan kalau kamu mau curhat adalah papa mama. Papa mama ini adalah sahabatmu. Dan saya membuktikan kami tidak seperti polisi atau hakim begitu ya, cari kesalahan lalu selalu dimarah-marahin, anak ini salah-salahin. No, bukan begitu. Saya berusaha untuk menjadi figur sebagai seorang sahabat buat anak-anak saya. Justru gara-gara saya dekat dengan dia, memberitahukan tentang jalan-jalan, nilai-nilai, justru anak saya tidak berlaku kurang ajar buat saya. Dia menghargai saya, dia mengasihi saya. Dia takut kepada saya bukan takut karena dihukum, bukan. Takutnya karena menghargai, karena hormat sama papanya. Kita ini bisa bergurau model apapun, tapi yang saya lihat satu ini, anak saya tidak pernah berlaku kurang ajar terhadap papanya.
anak ini hormat. Anak ini boleh belajar untuk menemukan figur. Saya ngomongin saya belum sempurna, tapi paling tidak saya mengerti bahwa anak-anak itu butuh figur. Apalagi saudara kalau kita ini sempat jatuh di dalam dosa, ya memecahkan atau menghancurkan kepercayaan daripada anak-anak kita. Nah, saudara, ini waktunya kita ini untuk belajar untuk meminta maaf. Jangan takut untuk meminta maaf. Karena ketika Anda meminta maaf pun Anda sedang membangun sebuah figur yang baik. Sehingga saya percaya dari kerendahan hati kita ini, maka lahirlah penghormatan, penghargaan dari anak-anak atau mungkin dari istri kita, sehingga figur yang baik. Papa ini bisa salah, semua orang bisa salah, tapi papa ini orangnya nggak gengsian. Itu figur. Ya, itu adalah sebuah figur yang baik. Papa ini nggak gengsian, papa ini berani minta maaf dan papa ini mau berubah. Maka dari situ penghormatan, penghargaan akan muncul. Kenapa? Kita membangun figur yang baik dalam rumah tangga supaya atmosfer rumah kita itu menjadi atmosfer yang baik. Ya, karena itu saudara, ini penting. Di mana kehidupan kita akan menjadi penentu daripada atmosfer yang baik dalam rumah tangga kita. Amin. Coba buka Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Ya. Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Oke, Efesus pasal 6 ayat keempat, silakan baca. Saya minta Sonta Pane, ya yang di depan saya, Sonta Pane. Yuk. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, Alkitab berkata begini, bapak-bapak jangan bangkitkan. Ini bicara soal figur sebenarnya. Keteladanan hidup kita. Bagaimana anak-anak hari ini kecewa karena orang tuanya gagal membangun sebuah figur yang baik. Contoh yang figur itu bisa seorang yang bengis misalnya. Seorang yang penuh dengan kekejaman. Papa yang keras sekali. Saya dulu pernah cerita, saya punya teman. Saya ini dulu waktu SD, sekolah di SD di Surabaya itu muridnya laki-laki semua. Ya, di SDK Don Bosco waktu itu. Pak John Lee tahu, karena tetanggaan sama sekolahnya SMA dulu. Ya, Sin Louis. Sin Louis berapa Pak John Lee? Sin Louis 1 apa 2 ya? Kali Om. Oh, Sin Louis 2. Ya, itu anaknya agak korak-korak ya. jadi itu betul-betul nakal-nakal. Nah, saya juga di SD-nya tuh laki-laki semua. Kita ini suka tonjok-tonjokan macam-macam. Ya, pokoknya hanya anak-anak asrama yang penuh dengan luka dan lain sebagainya. Nah, saya melihat dari mana mereka ini bisa liar begitu. Karena begini, karena figur papanya itu rusak. Bagaimana mereka ini adalah orang-orang yang dilahirkan dari keluarga yang penuh dengan kecewaan, kepahitan, dan mana hati anak-anak ini terluka sama orang tuanya. Sehingga figur yang benar itu tidak pernah dibangun. Dan ketika gagal membangun figur itulah, maka sebenarnya kehancuran mulai datang seperti kata Alkitab tadi. Di mana rasa sakit hati, rasa kebencian itu mulai muncul di hati mereka, di hidup mereka. Karena gagalnya orang tua membangun figur. Ada orang-orang yang terlalu keras, ya memukul anak terlalu keras. Saya waktu itu punya teman satu di SD itu, satu hari saya ingat waktu saya main layangan waktu saya masih umur 11 tahun waktu itu, kelas 5 SD. Lagi main layangan begitu, ya mungkin saking serunya mulai pulang sekolah, jam 12 siang habis makan, langsung main layangan sampai jam 6 sore, sampai maghrib. Karena ya main layangan, kejar layangan, bikin dulu bahasa Jawanya ngekak itu apa ya, mempertajam benang itu loh supaya
benangnya tajam, pakai apa itu namanya? John Lee tahu lah itu, John Lee dulu. Apa itu namanya? Beling. Ya, beling. Apa namanya? Yang coklat-coklat itu apa? Gelasan kok, gelasan. Ya, gelas itu loh, zaman dulu itu namanya apa lah gitu ya. Itu sudah ngekak itu. Nah, pulangnya sore, bukan sore ya, setengah malam lah, 5:30 malam maghrib begitu pulang. Wah, papanya marah sekali. Papanya menghajar anak itu, saya masih ingat dia buka sabuknya itu, lalu ditekuk jadi 2 gitu sabuknya itu, lalu dipukulin ke punggung, ke kaki, ke pantat, ke kepala, dipukulin ke anak itu. Anak itu sampai nangis, teriak-teriak minta dihentikan, tapi dipukul terus. Ya mungkin papanya punya masalah di kantornya, dia gagal untuk menguasai dirinya, lalu kemarahannya dilampiaskan ke anak. Anak ini bukannya sekali, berkali-kali ngalami begitu. Sehingga dia kehilangan figur ayahnya. Dia nggak bisa menghormati papanya karena papanya tidak balance dengan kasih sayang. Ya, tidak pernah beres di dalam setiap kali dia mendisiplin anaknya, tidak pernah selesai. Selalu diakhiri dengan makian, lalu hilang. Setelah itu sudah berhenti di situ. Tidak ada kata-kata penyelesaian, pelukan lah, nggak ada. Akhirnya anak ini bertumbuh dengan jiwa yang sakit seperti itu. Sampai satu hari, sudah lama nggak pernah ketemu dengan saya. Satu hari ketemu dengan saya sudah jadi pendeta. Saya mencoba untuk membagikan tentang kasih Tuhan. Tiba-tiba jawabannya begini, Yudi, aku tidak percaya soal kasih. Aku ini selama hidupku cuma tahu satu ini, siapa yang kuat itu yang menang. Makanya kalau dia cerita, kalau dia lagi menyelesaikan masalah, itu selalu lewat tinju, lewat pukulan, lewat lemparan kursi, lewat meja, dan macam-macam. Selalu menyelesaikan masalah dengan perkelahian. Ya, seperti itu. Sehingga akhirnya figurnya tidak akan bisa baik, dan itu melukai. Saya ingat kejadian itu. Anak ini adalah anak yang terluka. Berapa banyak figur itu gagal di hati anak dibangun karena orang tua tidak mengerti itu. Itu yang keras. Tapi ada juga yang memanjakan. Alkitab berkata itu Absalom salah satunya. Adonia. Adonia itu adalah orang yang tidak pernah ditegur bapaknya. Makanya Adonia adalah orang yang tidak pernah tahu etika. Dia begitu disayang oleh Daud sampai Daud itu tidak pernah menegurnya. Sehingga kelakuannya adalah kelakuan yang kolokan, manja. Sampai satu saat Adonia ini tertipu oleh nasihat-nasihat yang salah. Karena ingin berkuasa, akhirnya dia memberontak kepada Daud. Alkitab jelas berkata bahwa dia melakukan itu karena bapaknya tidak pernah menegurnya. Bapaknya tidak pernah mengajar sesuatu yang baik. Sehingga Adonia menjadi anak yang kolokan, anak yang manja, anak yang gampang tertipu, tidak punya etika karena dia menjadi anak yang manja. Nah, ini terjadi karena bapak gagal menanamkan sebuah figur buat anak-anaknya. Jadi saya ngomong begini, mungkin ada beberapa anak-anak muda yang baru punya anak, mari kita belajar. Tapi kalau Anda adalah orang yang sudah berumur, anak-anak sudah dewasa, dan kita kayak iya ya, kok dulu aku nggak ngerti pengajaran kayak begini, saudara, tidak ada waktu untuk terlambat. Menurut saya, jalan yang paling bagus adalah pilihlah untuk rendah hati. Tadi saya bilang, ketika orang tua minta maaf dan kerendahan hati, Anda sedang membangun figur yang dipulihkan dari Tuhan. Sehingga saya percaya tidak ada yang terlambat. Asal selama kita ini mau menjadi orang yang mau merendahkan hati, maka figur itu dibangun. Tuhan itu disegani karena Tuhan itu mengampuni, artinya berdamai. Pendamaian itu selalu memulihkan figur yang rusak. Dan itu membuat kita ini menjadi dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Itu yang kedua, membangun figur. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah para pria itu membangun visi dalam keluarga. Tugas seorang pria membangun visi dalam keluarga. Sebab pria itu adalah nakoda, kapal besar yang namanya keluarga. Pria itu harus punya visi. Pria itu harus bersikap seperti kepala, ya, kepala di dalam keluarga. Makanya itu seorang pria itu harus dekat dengan Tuhan. Karena dari kedekatannya dengan Tuhan itulah lahir hikmat Allah untuk memimpinnya. Seorang pria harus menjadi seorang kepala di dalam keluarga.
artinya orang ini adalah orang yang pegang visi. Maka itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh seorang pria ketika dia menjadi kepala. Yang pertama adalah life planner, seorang yang merencanakan kehidupan. Itu yang pertama. Seorang yang merencanakan kehidupan artinya gini, orang yang mempunyai visi ke depan. Seorang pria itu begitu. Keluarga ini mau dibawa kemana, seorang pria itu harus tahu. Makanya itu seorang pria tidak boleh ngeflow, mengalir. Sudah nanti gini, waduh berat saudara kalau punya suami ngeflow terus, Pak besok makan, anak nanti kerja apa? Tahu kita ngeflow aja. Lupa anakmu gini wis ngeflow terserah. Waduh itu bisa anaknya bisa mati kelaparan semua karena nggak tahu tujuan. No. Pria itu harus punya visi. Pria itu harus punya plan dalam hidupnya, punya rencana. Ya, saya bersama dengan anak saya, contoh ini paling simpel aja lah. Ya, dengan anak saya. Anak saya itu sejak SMP sudah saya ajari untuk kamu harus tahu. Seorang yang visioner itu harus tahu 10-15 tahun kemudian saya jadi apa itu harus tahu. Supaya kamu bisa mempersiapkan hidupmu. Ya, makanya itu banyak berdoa dan coba lihat apa yang sedang Tuhan mau lakukan buat hidupmu. Ya, sampai satu saat anak saya banyak ngomong, Kenny mau jadi apa waktu itu ya dia kepingin jadi ini, tapi satu hari dia berdoa. Dan dia sungguh-sungguh pingin untuk menjadi sutradara. Itu sejak SMP. Satu hari saya pada pelayanan ke Jakarta, tanya, Pak, boleh nggak Kenny ikut? Ya boleh, Papa ditemani ya seneng. Saya lihat ada dia libur, oke saya ajak dia ke Jakarta. Sampai di sana, dia bilang, Pak boleh nggak diantar ke ke Alam Sutra? Oh kamu ke mall? Saya bilang, enggak, mau lihat kampus. Hah? Mau lihat kampus? Kamu udah baru SMP kelas 2. Kampus apa? Ya UMN, boleh nggak? Ya boleh aja. Akhirnya saya telepon Pak Fuji, nganggur nggak? Boleh nggak kita diantar ke UMN? Siap kok. Akhirnya saya diantar, saudara. Ya sampai di kampus itu anak saya lihat-lihat, itu SMP kelas 2, anak saya lihat-lihat, lalu dia bilang gini, Pak, nanti Kenny mau kuliah di sini boleh nggak? Sangat boleh nak, sangat boleh. Kamu pengen jadi apa? Sutradara. Waktu dia ngomong sutradara itu sebenarnya pikiran saya begini, sutradara jadi kerja apa ya nak? Waktu itu sudah saya nggak mikir sutradara kerja apa ya, gajinya berapa ya? Kamu bisa soge nggak? Bisa kaya nggak jadi sutradara ini? Aduh. Gaji piro nih sutradara, itu pikiran saya. Tapi saya tidak boleh mematikan impian anak saya. Ya karena saya ngajari dia untuk plan hidupnya. Hidup itu harus punya target, hidup itu harus punya rencana dan lain sebagainya. Oke, papamu dukung. Saya doakan, tak doain ya nak supaya kamu jadi sutradara yang baik. Ya tak doain. Oke, udah saudara. Nah sembari, tapi tahun demi tahun, saya mulai dia naik SMP kelas 3, SMA, saya pikir dia lupa. Satu hari saya tanya lagi, kamu mau jadi apa? Sutradara. Kuliah di mana? UMN. Udah. Sampai kelas 2 SMA saya tanya lagi, nanti ini sebenarnya kamu naik kelas 3, kamu mau jadi apa? Sutradara. Oke, kuliah di mana? UMN. Sudah. Akhirnya sudah begitu dia lulus, dia sudah nggak pilih yang lain, dia nggak mikir yang lain, dia kuliah di situ. Hari ini sudah mulai, dan hari ini dia lagi ini baru pulang ke Jakarta untuk penggarapan sebuah film dan dia jadi sutradaranya. Nah waktu saya dengar gitu, saya bilang bagus nak, hidup ini penuh dengan rencana, plan. Dan kalau itu baik, kenapa tidak? Saya percaya Tuhan itu memberkatimu. Ya Pak, nanti kalau ada nggak plan bisa jadi pendeta, ya terserah nggak apa-apa. Nanti ya kamu sekarang jadi ini, nanti Tuhan akan tuntun kamu, nak. Hidupmu akan dituntun Tuhan. Yang penting hari ini kamu punya plan, kamu bukan orang malas. Kamu bukan orang yang nge-flow, kamu punya jadwal hidupmu, kamu punya target, kamu punya planning yang bagus. Tuhan tuh memberkati itu. Ya, nanti kalau memang ada kehendak Tuhan lain, Tuhan akan arahkan kamu. Ya taruhlah ini dari sebuah mungkin kebodohan dan ketidakmengertian, nggak apa-apa. Yang penting kamu tulus dulu, nanti Tuhan akan pimpin kamu nanti ke sana. Tapi Papa dukung. Ya puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Ya saya baru tahu, akhirnya saya ini coba tanya-tanya. Ya ini papanya agak memikirkan anaknya, saya tanya-tanya yang sama senior. Jadi sutradara ini ngerjain apa? Ngerjain apa saudara? Oh banyak om. Itu saya dipanggil om lagi agak gak enak mestinya ya. Saya mungkin dipanggil Koko tapi ya sudah dia dipanggil om.
Ayolah Om, ini kalau saudara ini banyak perusahaan yang lagi cari bikin ini loh, promosi-promosi sponsor film-film pendek. Oh iya Om. Itu kalau ini ceritanya, saya nggak tahu juga ceritanya. Kalau filmnya pendek itu promosinya yang 1 menit itu diterima Om, itu minimal katanya sih saya nggak tahu. Katanya dapat 300 juta Om. Kalau Om tahu nggak yang promosi yang beri permintaan jarum 76 itu Om? Iya. Dapat berapa itu? Itu miliaran Om. Hah, serius saya bilang gitu. Oh iya, ya thank you lah. Saya bilang sama anak saya, jadi sutradara yang baik. Nah hari-hari dia belajar dengan saya tanya, dia pengen jadi sutradara yang tanam nilai kekristenan. Saya dukung, hari-hari dia banyak, apalagi waktu pandemi ini, banyak bicara dengan saya. Dan kita banyak ngomong soal nilai-nilai yang kekristenan. Sehingga itu yang dibangun olehnya. Dan hari ini dia belajar untuk bikin film yang akan dibuat film ini penuh dengan nilai-nilai yang dari saya. Jadi kalau Anda nanti misalnya filmnya ini lagi akan dilombakan di FFI nanti tahun depan, ya kan misalnya ini filmnya menang dan Anda lihat filmnya itu nilainya dari Yudi Kriswanto semua itu. Kok jadi gaya gini saya. Tapi itu plan. Bisa melihat ke depan. Para suami harus punya nilai, punya plan. Anda tahun sekian, umur sekian, apa yang Anda punya? Saya dengan istri saya juga, saya ngomong saya punya plan dan saya menghidupi planning saya itu. Itu yang membuat para istri jadi aman dengan suami karena suami tidak main-main. Suami punya plan, mau dibawa kemana ini keluarga. Saya mulai punya cita-cita. Anak saya kuliah di mana, saya nyiapin keuangannya, saya atur semua dengan baik. Ya sampai hari itu saya terus atur keuangan dengan baik. Tahun sekian saya harus punya ini, nanti sekolahkan anak. Semua keuangan saya atur sampai hari ini. Saya mengatur semuanya. Ya, dan saya punya plan dan itu tiap bulan saya selalu bicara dengan istri saya, planning ini nanti ke sini, nanti ke sini. Itu juga membuat para istri, bukan para istri saya dan istri Anda maksudnya itu bisa aman dengan planning itu karena suaminya adalah suami yang punya target, punya planning. Dan saya percaya itu tugas kita. Amin para pria. Oke, yang kedua apa? Mengambil keputusan. Seorang pria harus berani mengambil keputusan. Ya, Bapak harus mengambil keputusan. Jangan penuh dengan kebimbangan. Kalau pria penuh dengan kebimbangan, maka ini loh saudara, maka akan memutar balik yang namanya struktur di dalam keluarga. Kenapa sih hari ini istri-istri jadi dominan? Kenapa hari para wanita penuh dengan dominan? Karena para pria gagal melakukan tugasnya seperti seorang yang mengambil keputusan. Saya ngomong ini bukan berarti pria setelah ini jadi diktator semua, bukan. Tetap harus lewat yang namanya diskusi. Tapi pria itu harus menjadi pria yang tahu plannya. Dia harus mengambil keputusan. Jangan penuh dengan keraguan. Kalau kita ragu-ragu pria yang tidak bisa mengambil keputusan, maka pria ini akan mudah disetir. Pria ini akan memberikan kesempatan untuk istri mengambil keputusan. Lalu setelah itu strukturnya berubah, maka keluarga tidak akan diberkati. Kenapa? Strukturnya yang berubah. Nanti ada bagian, nanti istri saya akan menjelaskan bagaimana seorang istri harus tunduk kepada suami. Ya, sekalipun suaminya sederhana sekalipun, istri harus belajar tunduk. Tapi saya ngomong soal pria sekarang, harus berani, harus bisa mengambil keputusan di tengah situasi yang paling genting. Saudara, pria harus berani mengambil keputusan. Dari sinilah kita akan bisa melihat bagaimana seorang pria itu akan berfungsi dalam rumah tangganya. Tidak diktator, tidak, tapi pria ini bisa mengarahkan, bisa melihat, diskusi dengan istri. Kadang-kadang dalam situasi yang susah untuk mengambil keputusan, istri juga susah karena ada banyak alasan. Nah, disitulah dibutuhkan ketegasan seorang pria dengan semua resikonya. Ya, saya pernah sharing dengan Anda satu hari saya kedatangan seorang wanita yang bertanya kepada saya karena anaknya kecelakaan. Karena ada masalah dalam tangannya, dia jatuh dari atap gitu ya. Lalu tangannya ini kebentur kayu sehingga anak kecil umur berapa waktu itu umur 5-6 tahun kalau nggak salah, itu mati separuh. Dalam situasi yang seperti itu, istrinya ini kelihatan dominan banget. Dia datang kepada saya. Ada 2 pandangan sih sebenarnya. Dia punya banyak teman dokter. Dokter yang pernah bilang bawa ke Jerman.
Di sana ada ahli tulang. Tapi dokter yang lain berkata jangan, nggak perlu. Ini remuk bukan patah. Ya harus terapi dan itu waktunya cukup lama, bisa tahunan. Di Indonesia cukup, nggak perlu ke Jerman. Nah bagi keluarga ini bukan masalah uangnya mereka punya. Tapi efektifnya gimana? Ini lebih baik buat Jerman atau di Indonesia aja. Nah kalau dalam keadaan bingung seperti ini, yang biasa jadi korban itu pendeta. Karena pendeta dianggap bisa mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana menurut pendeta? Akhirnya pendeta jadi sasaran. Tanyalah kepada saya. Gimana ya Pak Yudi? Menurut Bapak gimana ini? Dibawa ke Jerman atau tetap di Indonesia? Saya bilang begini. Saya ingat kata sepakat itu mendatangkan mujizat. Saya bilang, Bu, jangan tanya saya. Tanya suamimu. Ketika ibu tanya suamimu, belajar nurut dengan suami. Oh, suami saya ini nggak ngerti apa-apa, Pak. Dia nggak cinta Tuhan juga. Nanti jawabannya salah bagaimana? Bu, tunduk pada suamimu. Sudah. Dengarkan suamimu. Kesepakatan itu bukan hanya dengan ibu dengan pendeta, bukan. Tapi yang lebih dekat adalah ibu dengan suami ibu. Ya gitu ya Pak? Iya. Ya, pertama memang itu jawaban Alkitab, yang kedua menyelamatkan saya kalau salah. Betul nggak? Kan kata suaminya bukan saya. akhirnya dia tanya sama suaminya bilang begini, di Indonesia saja. Wah istrinya protes, oh di Indonesia nanti kalau nggak hati-hati gimana? Gunting aja bisa ketinggalan gimana-mana. Enggak, di Indonesia aja. Dan betul, akhirnya itu keputusan. Di tengah genting seperti itu, suami harus memutuskan. Jangan bingung. Kepala rumah tangga harus bisa memutuskan. Tadi saya bilang tidak diktator, tetapi di situasi yang genting itu, para pria harus berani mengambil keputusan. Dan istri jadilah pendukung. Istri jadilah pendukung. Apalagi kalau keputusan itu memang ya kita nggak tahu gimana, tapi harus mengambil keputusan. Istri jangan jadi penentang, karena kesepakatan itu yang mendatangkan mujizat. Dan akhirnya betul, ketika mereka sepakat bersama-sama, doa dengan saya seminggu bisa sekali, 2 kali, doa terus. Sampai akhirnya cuma 8 bulan anak itu mengalami kesembuhan. Tidak perlu melewati tahunan, 8 bulan Tuhan pulihkan dengan sehat dan pulih. Dan di tengah-tengah itu ya, menuju 8 bulan, tengah-tengah itu suaminya bertobat dan terima Tuhan Yesus dibaptis. Wah luar biasa. Suami harus mengambil keputusan. Amin. Amin. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, ini economic provider, bicara soal penyedia daripada ekonomi keluarga. Pria mau tidak mau harus bekerja keras. Ya, bisa mengatur keuangan dengan baik. Harus mengatur keuangan dengan baik. Sekalipun keuangan, ya istri saya yang mengatur atau disebutnya, tapi saya juga harus tahu keuangan saya. Makanya tadi saya bilang diatur dengan baik karena ada beberapa tujuan atau ke depan. Ya, planning ke depan apa yang kita lakukan. Para pria harus tahu ini. Ya, harus tahu bagaimana mengaturnya, bagaimana membelanjakannya. Para pria harus tahu keuangannya. Ya, karena ini yang tugas mereka untuk menyediakan. Karena itu dibutuhkan sebuah sikap yang namanya transparan. Ya, di dalam keuangan para pria harus belajar transparan. Ya, istri saya harus tahu isi dompet saya. Saya nggak pernah sembunyikan dompet saya. Dompet saya taruh di meja aja. Isi saya tahu. Ya, kadang dia yang isi, kadang dia yang ambil juga. Ya, artinya ya sesuai dengan kebutuhan lah, gitu kan. Tapi isi dompet saya nggak saya sembunyiin. Nggak, artinya saya tidak punya pembukuan ganda, gitu loh. Dompet saya di situ dan dia tahu keuangan saya. Saya beberapa waktu terus bicara dengan dia. Ya, memang keuangan isi saya yang pegang. Tetapi pengaturan saya pun juga tahu, karena saya juga yang mengatur keuangan juga. Jadi saya bisa lihat planning ke depan. Dengan transparan itulah maka kita ini bisa aman dengan keuangan kita. Oke, itu. Lalu berikutnya tugas seorang pria tadi economic provider. Yang keempat adalah motivator. Motivator ini adalah penyemangat buat keluarga. Seorang pria ini hidupnya harus menginspirasi. Makanya tadi sejak awal saya bilang, seorang pria itu harus takut akan Tuhan. Harus menjadi pemimpin rohani di rumah. Kenapa? Hidup kita itu akan memotivasi keluarga kita. Makanya tadi yang kedua saya sebut juga, pria itu menjadi atmosfer, pembawa atmosfer di rumah. Ya, kita ini menjadi orang-orang yang betul-betul menginspirasi. Saya
Hidup saya harus menginspirasi istri saya. Hidup saya harus menginspirasi anak-anak saya. Makanya saya ketika tadi ngomong soal pacaran tadi, saya tidak akan gampang, kamu nggak usah begitu, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Akhirnya kenapa anak-anak tidak bisa terbuka kepada orang tuanya? Karena orang tuanya itu seperti hakim dan polisi. Ya, selalu menyalahkan. Anak-anak lagi mengalami apa, makanya kamu jangan begitu. Kamu jangan begitu. Dulu kita ini kan begini. Saya dulu ya begitu. Saya bertengkar sama teman saya yang dimarahi, saya yang disalahkan. Saya misalnya jatuh berdarah gitu, ya nggak diobati, dikapok-kapok dulu. Makanya kan dengar papa, makanya sekarang gitu. Waduh, jadi akhirnya membuat hati ini jadi apa ya? Dengan orang tua ini kehilangan kepercayaan karena apa? Selalu disalah-salahkan. Kalau anak itu kadang harus ditegur. Tetapi Anda juga harus seimbang dengan sebagai seorang yang memotivasi hidupnya. Ya, dapat ulangan jelek. Begitu Pak ulangannya jelek, makan itu kamu ini belajar yang ini, wah kamu keplak apa di celentik telinganya begitu. Waduh, papanya gitu, datang mamanya, memang kamu ini anak bodoh kayak papamu kamu ya. Boleh papanya malah tersinggung akhirnya gara-gara ngamuknya libatkan papanya. Kamu gitu, anak ini dihakimi dua-dua. Saya percaya anak model begini nanti bertumbuh besar tidak akan percaya sama kedua orang tuanya. Dia akan menjadi orang yang unsecure dengan kedua orang tuanya. Tidak aman dengan orang tuanya. Dia lebih aman ketika cerita sama temannya. Masih ingat saya cerita dengan Anda? Bayangin kalau dia cerita sama temannya dan temannya itu adalah orang yang sama-sama kepahitan sama papanya. Bagaimana orang kepahitan ketemu sama orang kepahitan lalu cerita tentang kepahitannya. Nasihatnya pasti begini, papaku ya gitu, mencekno memang. Yuk kita racun bersama-sama, yuk papa kita. Itu. Karena saking marahnya dua-duanya. Itu yang membuat kita ini tidak bisa melihat anak kita ini menemukan sebuah figur. Pria harus menjadi motivator yang baik. Ya saya ingin sekali, hidup saya ini menjadi pendorong semangat anak saya. Makanya hidup saya harus dilihat. Bagaimana kehidupan saya dilihat oleh anak saya. Bagaimana saya tidak menjadi orang yang malas. Saya menjadi orang yang terus berjuang. Dalam situasi apapun. Makanya dalam hal tertentu saya terbuka buat anak saya. Apalagi anak saya sekarang udah besar-besar, sudah kuliah. Ya, soal keuangan. Kami terbuka buat anak-anak. Dan anak-anak tahu. Apapun yang kami alami, mereka tahu. Jadi ketika mereka tahu, mereka bisa belajar bagaimana respon papanya ketika mengalami satu dua hal. Ya, dan beberapa hal yang mungkin tidak semuanya terbuka, tapi ada beberapa hal yang saya sembunyikan. Tapi toh satu saat anak saya tahu anak saya juga akhirnya tahu. Tapi saya berusaha untuk bersikap benar dan anak saya lihat itu. Bagaimana sikap saya menghadapi masalah. Bagaimana sikap saya menghadapi sebuah tantangan. Bagaimana sikap saya menghadapi sebuah fitnah dan lain sebagainya. Anak saya tahu. Saya sengaja untuk terus berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Karena hari ini penggembalaan itu terjadi minimal. Bukan hanya bicara soal jemaat banyak, tapi minimal ada anak saya dan istri saya melihat bagaimana saya hidup. Karena ajari aku punya respon hati yang benar untuk apapun yang aku alami. Karena saya mau hidup saya menginspirasi anak-anak saya dan istri saya. Itu sikap motivator ini. Motivasi yang dalam hati kita mempengaruhi mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Itu seorang suami. Lalu berikutnya apa? Yang kelima adalah ini, jadilah sahabat buat anak-anak kita. Ya, jadilah sahabat. Jadilah sahabat buat mereka. Dengan cara apa? Kalau anak-anak kecil, ya bermainlah dengan mereka. Bagaimana ini kita ini menjadi orang-orang yang meletakkan diri kita menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Dan saya percaya, saudara, ketika kita menjadikan diri kita menjadi sahabat, mereka akan menjadi orang yang aman dengan kita. Mereka bisa bicara apa saja. Dan orang tuanya adalah figur yang tidak tergantikan. Ya, selain Tuhan dalam hidup mereka. Jadilah sahabat yang baik. Dan supaya anak-anak kita, keluarga kita dibangun dengan benar. Amin. Saya sudah diingatkan waktunya habis. Oke, waktunya habis. Saya selesai sampai di sini. Oke. Saya berharap Anda diberkati. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Oke. Ada apa setelah ini? Ada pertanyaan? Berapa pertanyaan banyak ya. Oke.
Thank you Kak Yudi, firman Tuhan Ya. malam hari ini. Ya, Ingatkan kita semua untuk Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, bagaimana suami bisa memiliki figur yang baik jika istri lebih dominan? ya. Nah, saya jawab langsung Pak, saya jawab ya. Ya. Makanya itu saya bilang bahwa ini adalah perubahan dari keduanya. Makanya itu nanti kapan ya istri saya, minggu depan ya? Ya, minggu depan. Minggu depan istri saya akan sampaikan bagaimana sikap seorang istri terhadap suami. Suami tetap harus berperan. Maka tadi saya bilang, kenapa istri dominan? Mungkin karena suami tidak berperan dengan semestinya. Sehingga wanita itu adalah sebenarnya gini, soal kekuatan tuh wanita lebih kuat. Makanya yang melahirkan itu wanita, bukan pria. Melahirkan ya, hamil 9 bulan 10 hari itu gak gampang. Saya tuh bisa bayangin ya. Mereka ini 9 bulan wajahnya nggak karuan, jadinya gara-gara hamil, irungnya mekrok gak karuan, itu kakinya ini dulu lencir, sekarang tiba-tiba jadi kaki kesebelasan, gaprak gitu. Wah, itu nggak mudah. Wanita itu punya sifat lebih tough di dalam banyak hal. Wanita itu kalau lihat sesuatu yang tidak beres, apalagi hubungannya dengan anaknya, otomatis dia ambil alih. Itu wanita. Nah, ini kadang-kadang kebablasan. Ya, prianya kalau sudah begitu, apalagi prianya tidak terlalu menghasilkan atau penghasilnya kalah, namanya pride-nya tersinggung lah, lalu akhirnya menjadi ngamuk, ya, iri, nggak suka karena wanitanya lebih berhasil. Padahal ya sebenarnya dia tersinggung karena pride-nya disentuh di situ. Nah, disinilah butuh sebuah, tadi saya bilang, sebuah kerjasama yang baik. Pria harus menjadi pria yang bertanggung jawab. Pria yang tadi saya jelaskan semuanya itu. Lalu wanitanya juga menjadi orang yang mengambil posisi di bawah, tunduk, memberikan sebuah kesempatan bagi suami untuk dia melakukan tugasnya. Dan saya percaya kalau itu terjadi, maka kita itu akan mengerti posisinya masing-masing. Satu hal juga, bicara komunikasi, perkataan kita, hati-hati, baik dari suami maupun istri. Ya, suami ini merasa tersinggung karena melihat wanitanya lebih bagus kerjanya, gajinya lebih gede lah, lebih bisa banyak, dan prianya nggak bisa apa-apa. Itu biasanya prianya jadi antik itu, jadi marah, tersinggung, lalu mencoba untuk mencari kesalahan, kelemahan istri, lalu untuk menjegalnya, karena hatinya nggak suka. Karena apa? Dia tetap sebenarnya pria ini punya pride, punya harga diri yang tidak boleh disentuh di situ. Nah, sedangkan waktu wanitanya tidak peka, dia hajar terus di atas. No. Ya, sehebat-hebatnya seorang wanita, dia harus tahu bahwa pria itu Tuhan letak atau suaminya diletakkan untuk menjadi pemimpin rohani di rumahnya. Nah, ini perlu kita ini bisa mengendalikan diri kita. Sedangkan sisi yang lain, suami para pria harus menjadi seorang yang bisa diandalkan. Ya, dari situ menurut saya lebih baik kalau sudah terjadi begitu, duduklah bersama, tidak dengan marah, ayo diskusi kira-kira kekuranganmu apa. Ya, apa yang perlu dirubah. Suami istri duduklah bersama-sama. Ayo kita bicara dari hati ke hati. Lalu kita rubah. Ya, kita rubah paradigma. Kita rubah sikap. Kita rubah untuk saling mengingatkan. Kalau kamu gini tak omong gini boleh ya boleh. Akhirnya dengan demikian kita tuh membangun bersama-sama. Saya percaya tidak akan terus seperti ini. Ini karena gini, situasi ini tidak pernah diselesaikan lalu dibiarkan terus. Akhirnya makin lama makin melukai, akhirnya orang malas menyelesaikan. Ya sudah, memang dia begitu. Kita membiarkan keluarga kita menuju kehancuran. Ini yang tidak boleh. Ya, gitu Pak Lukas. Thank you Pak Yudi. Ya. Lanjut pertanyaan yang kedua. Ya. Bagaimana jika istri lebih rohani, melayani dan lain-lain dibandingkan dengan suami? Apakah idealnya? Apa langkah yang harus dilakukan oleh seorang suami atau istri? Nah, makanya tadi saya bilang suami harus sadar sekarang bahwa kehidupan suami harus rohani. Makanya itu suami harus mengejar semua ketinggalan. Itu tugas suami. Jadilah rohani. Ya. Belajar untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, disiplin dengan Tuhan. Nah, dari sisi istri, tidak boleh sombong. Tidak boleh menginjak-injak suami. Istri justru semakin rohani, semakin pelayanan, harus semakin memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada suami. Saya melihat dalam pelayanan,
ya dalam pelayanan. Istri saya adalah seorang yang tahu menempatkan diri. Dalam beberapa hal istri saya itu lebih dipakai daripada saya. Ya, contoh beberapa penangani, beberapa pengembalaan. Ketika di tangan saya, jemaat nggak bertumbuh-bertumbuh, saudara. Ya karena mungkin saya terlalu banyak sehingga fokusnya tidak terlalu. Ini contoh pengembalaan lokal di Surabaya. Tapi begitu saya menyadari bahwa saya ini terlalu banyak dan terlalu penuh, lalu saya serahkan kepada istri saya. Saya beritahukan kepada pemimpin, saya tetap gembalanya, tetapi secara operasional itu istri saya yang handle. Akhirnya pengembalaan di tangan istri saya, bertumbuh begitu luar biasa. Di tangan saya cuma 300 sekian tahun, tapi begitu di tangan istri saya nggak sampai 2-3 tahun, tiba-tiba langsung hampir 800, 700 lebih sampai 800 orang. Wah, begitu luar biasa. Tapi saya melihat ini, tiap kali rapat, tiap kali apa, istri saya selalu dorong, kok ini kamu gembalanya. Saya selalu diingatkan. Kalau Natal dan sebagainya, saya yang disuruh khotbah. Istri saya meletakkan dirinya tetap ditunduk kepada apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Sekalipun di dalam pemakaian, menurut saya lihat itu, Tuhan kayak di dalam hal ini ya, Tuhan tuh lebih pakai istri saya daripada saya. Tetapi orang ini, istri saya adalah orang yang tahu menempatkan diri, nanti biar minggu depan dia sharing lah. Ya, dengan demikian saya pun merasa bahwa istri saya ini nggak berlagak, tidak sombong, tidak meremehkan suami. Makanya saya aman. Dan saya mulai mengejar juga. Saya tidak boleh tinggal tenang, saya mengejar juga. Ya, saya juga ingin dipakai Tuhan. Dari sisi suami harus terus ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, sehingga kalau kita sama-sama mengerti, area ini nggak jadi masalah. Tidak, akhirnya gini, kita nggak akan pernah melihat pasangan kita ini jadi saingannya kita. Ya, jadi satu sisi suami harus mulai bertumbuh, kejarlah kekurangan Anda, mulai sungguh-sungguh. Nah, istri juga harus belajar untuk menundukkan diri, menghargai suami, tidak meremehkan. Ya, dengan demikian maka namanya perasaan direndahkan itu tidak ada. Jadi saling sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Saya percaya nanti ketika mereka bertumbuh bersama-sama nanti, saya percaya satu hari, Tuhan itu pasti akan percayakan suami. Bukan berarti Tuhan tidak memakai wanita, Tuhan pakai wanita, tetapi di dalam porsinya. Dan Tuhan tidak akan pernah mengingkari sebuah struktur bahwa imam itu di tangan seorang pria. Ya, itu ya. Oke kok, thank you kok. Ya. Kira-kira omongan saya bulat, enggak bulat ya, ngerti ya? Pak John Lee ngerti, Pak? Sangat ngerti. Oke. Lanjut Pak ya. Ya, silakan. Bagaimana jika broken home, suami meninggalkan keluarga sehingga anak-anak tidak punya figur ayah? Nah, kalau sudah seperti itu, mau tidak mau, ya sudah, istri akan berperan sebagai seorang ayah di dalam keluarga. Memang ini pincang, tapi ini sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Karena kan memang situasinya begitu. Yang prianya meninggalkan dan ya tidak rohani sama sekali. Pergi, atau ya kalau sudah begitu, memang anak-anak akan jadi korban. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu tetap adil. Ya, apalagi kalau istrinya ini adalah seorang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan tidak mengeluh dengan keadaan di sini. Dia harus mengambil alih peran seorang pria, bapak di rumahnya atas dirinya sendiri. Ya, ambillah itu. Dan saya percaya sih kalau itu dibawa kepada Tuhan, Tuhan itu adil. Dia akan menolong. Saya juga banyak melihat teman-teman saya seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang ditinggal oleh papanya. Ya, papanya belum meninggal. Ya, tapi karena istrinya ini adalah seorang yang cinta Tuhan, mamanya ini dia berdoa terus, dia mengambil peran double akhirnya. Dia sebagai imam juga di rumah, dia sebagai ibu juga, dia mengambil dia kerja keras, tapi tetap Tuhan itu melihat itu dan Tuhan pasti memberkati. Ya, gitu ya Pak. Kok masih ada 10? Enggak kok. Haleluya. Aku sengaja kita minum dulu ya. Oke, silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau seorang ayah terlalu memaksakan kehendak kepada anaknya? Tapi kehendaknya itu positif. Kehendak itu maksudnya itu dia nyuruh anaknya saat teduh, tapi dipaksa
nyuruh anaknya CG dengan dipaksa. Misal kalau anaknya lagi capek, tapi waktunya ada kegiatan rohani tetap dipaksakan untuk ikut, tidak peduli keadaan anaknya lagi bagaimana, tetap dipaksakan harus ikut. Bagaimana kira-kira? Ini pasti curhatnya anak ini pasti. Ya, makanya itu saya bilang, membangun komunikasi itu penting. Kita tidak boleh menjadi diktator. Gini loh, sesuatu yang baik itu belum tentu bisa membangun yang baik. Ya, karena timingnya salah. Menurut saya, anak-anak itu harus diberi pengertian. Suatu saat anak saya yang ngalami kayak begitu, pernah ngalami situasi yang kayak begitu. Ya, di mana untuk CG dia, ya ini anak-anak itu kan ketika remaja itu kan apa ya, kadang-kadang tidak stabil ya, apalagi anak kita ini, anak saya ketika masuk SMA sudah mulai tenang, tapi waktu SMP Pak John Lee mungkin mengalami ya, ketika anaknya mulai SMP itu itu karena hormonnya masih banyak berubah, itu sensitif lah, ngamukan lah, gampang tersinggung lah ya, sama mamanya itu sudah berubah. Mamanya sempat curhat gara-gara anak saya. Ini bukan apa sih, itu sih perkembangan dulu waktu mau pergi peluk cium sama mamanya, ini yang laki-laki ya, peluk cium begitu. Tapi satu saat ketika sudah mulai SMP kelas 3 itu mau pergi, mau dipeluk cium anaknya, mamanya didorong. Mamanya curhat sama saya, aku loh mau cium didorong, apa ya, saya telepon, saya tanya kenapa, ya saya tanya baik kenapa. Aku malu Pak. Loh, kamu gak mau cium mamamu? Mau, tapi jangan di tempat temanku. Aku malu Pak, aku ini gede lagi. Nah, kadang-kadang itu yang bisa terjadi. Nah, orang tua harus mengerti situasi ini. Anak saya yang perempuan sempat ngalami itu. Ya, dia ke CG, gak pelayanan, teman-temannya pelayanan, dia gak pelayanan. Ya, kita sempat, loh kok saya anaknya pendeta, kok gak mau pelayanan, gimana sih? Akhirnya coba saya panggil dia secara pribadi. Saya tidak memaksakan sesuatu, tapi saya sentuh pengertiannya. Saya mencoba untuk menjelaskan kepada dia dengan bahasa saya. Ya, saya bilang ini Papa tidak memaksa, ya, tapi ini adalah sebuah keputusan. Cinta sama Tuhan itu nggak boleh dipaksakan. Itu penjelasan. Cinta kepada Tuhan itu harus lahir dari hatimu yang mengasihi Tuhan, dari hati yang sungguh-sungguh pingin dekat dengan Tuhan. Dari hati yang nah, dari situ akan lahir sebuah keinginan untuk melayani Tuhan. Tapi ingat, cinta Tuhan itu harus ada terus di hatimu. Kalau kamu nggak melayani, ya mungkin kamu belum terlalu cinta Tuhan. Loh, aku cinta Tuhan kok Pak. Nah ya justru itu. Saya coba sentuh di pengertiannya, lalu saya ajak dia doa. Dan saya minta doa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Waktu saya ajak dia doa, saya minta satu sama Tuhan, supaya dia mengalami hal yang pribadi dengan Tuhan. Dan itu yang tidak bisa dipisahkan dari hidupnya. Apa itu? Jamahan hadirat Tuhan. Dan saya betul melihatnya ketika dia dijamah oleh Tuhan. Ketika dia mengalami jamahan Tuhan, doa yang simpel aja, doa yang sederhana, tetapi dari hati saya mohon dengan Tuhan. Ini nggak ada orang melayani itu karena keturunan, tidak ada. Orang melayani itu harus karena cinta dengan Tuhan. Saya sudah bilang sama anak-anak saya, kamu tidak harus jadi pendeta kok. Papa juga tidak mengharuskan kamu jadi pendeta. Ya, asal satu jangan jadi pendekar, itu aja loh. Ya, kamu nggak harus jadi pendeta. Tapi pengertian cintanya, spiritnya, nilai semangat kerajinannya, itu yang saya coba tanamkan, dan itu yang menjamah hidupnya. Ya puji Tuhan, satu hari dia datang kepada saya bilang, Pak aku mau pelayanan. Ya aku mau CG. Dulu anak saya yang laki-laki ya gitu, nggak punya CG. Nggak senang ke CG, ya bingung nggak sekian tahun. Tapi hari ini di Jakarta ya puji Tuhan, tiba-tiba kemarin baru saja diangkat sekarang jadi CGL di Jakarta anak saya. Ya, jadi CGL, Pak aku jadi CGL, wah puji Tuhan. Jangan mentang-mentang anaknya pendeta Yudi Kusmanto lalu otomatis jadi CGL coach, enggak juga. Anak saya mulai bawah dari anggota biasa jadi sponsor, ya lalu sekarang jadi CGL. Saya bilang, nak pelayanan, dia sudah mulai mengerti, mulai kemarin khotbah, padahal dulu sama sekali. Ya, tapi saya melihat ketika orang itu dikenalkan dengan hadirat Tuhan, maka bukan paksaan, nanti coba dia akan datang sendiri. Jadi menurut saya bapak-bapak, ya jangan paksa kepada sesuatu. Nanti anak Anda melakukan sesuatu pun dengan tidak sungguh-sungguh. Tapi
Harus ada sebuah usaha yang lain dari orang tua. Apa itu? Memperkenalkan Kristus. Doakan dia. Jadilah teladan yang baik. Paling nggak lingkupi anak-anak kita itu dengan hadirat Tuhan dan keteladanan hidup. Saya percaya doa dan keteladanan hidup kita itu akan mendatangkan jamahan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Ya, lewat kehidupan Anda, anak-anak Anda akan dijamah. Dan nanti lihat kerinduan itu akan muncul. Karena apa? Orang tua menjadi perhitungan daripada Tuhan. Karena orang tua sungguh-sungguh, maka anaknya akan dijamah oleh Tuhan. Nanti anak-anak akan sendiri, Pak aku mau ikut CG, Pak aku. Tiba-tiba semangat pelayanan. Hari ini anak saya beberapa kali pingin pulang ke Jakarta. Sekarang sudah ke Jakarta kemarin 2 hari yang lalu. Tapi sebelumnya tuh tanya terus, Pak kamu ke Jakarta apa? Cuma tujuan satu ini, pingin pelayanan. Pingin melayani, sudah kangen pelayanan katanya. Di Surabaya kan dia nggak ada jadwal, karena memang dia tim musik Jakarta. Dia pingin pelayanan, kangen gitu. Nah ini sekarang di Jakarta seharusnya cuma 2 minggu, dia minta mundur sampai Desember. Saya bilang kenapa? Aku mau pelayanan, boleh apa? Boleh sudah. Saya tidak akan mematahkan semangatnya. Padahal kalau kita lihat sekian tahun yang lalu, sekali jadi anak pendeta, ya nggak bisa, nggak punya komunitas juga di waktu di Surabaya, ya nggak ikut CG, ya apa? Ya di rumah dengan papanya terus. Tapi hari ini dia semangat melayani tanpa saya memaksanya. Ya. Gitu ya Pak Yogas. Mudah-mudahan ini bisa lagi kok ya, boleh kok ya? Ya boleh Pak, 2 kali juga boleh. Satu lagi terakhir kok. Bagaimana membentuk figur yang baik jika ayah dan ibunya sudah tidak bersama lagi? Apa yang harus dilakukan ayah jika anak ikut ibu yang berbeda agama? Nah ini sebuah kesalahan sebenarnya. Kan ini kan akibat daripada perceraian. Ya sebenarnya akibat dari perceraian ya selalu tidak baik buat anak-anak. Kalau misalnya itu anak masih bersama dengan, ini yang tanya bapak ya pastinya ya. Ya kalau anak itu bersama dengan bapaknya yang Kristen, maka bapaknya wajib untuk tadi melakukan pemuritan kepada anak-anaknya. Memperhatikan hidup mereka dan mendoakan mereka dan melatih mereka. Tapi kalau sekarang anak ini sudah ke ibunya apalagi lain agama, yaitu korban istilahnya, korban daripada perceraian. Bapak bisa berdoa atau kalau ada kesempatan beritakan Injil sama anaknya. Kalau ada kesempatan. Tapi untuk mendidik secara langsung 24 jam mengajari anak yang mungkin agak kesusahan. Tapi saya percaya ada namanya kekuatan doa. Ya, kekuatan doa yang mengubahnya. Kekuatan doa yang mengubah daripada anak-anak ini. Saya waktu di Manado, saya juga sempat ketemu dengan anak yang model begini. Ya, suami istri ini bercerai, lalu yang satu anak ini ikut bapaknya. Ini kebalikan, mamanya yang jemaat. Nah, mamanya ini pingin anaknya yang ikut bapaknya itu kenal Tuhan. Akhirnya mamanya berdoa, saya bilang gimana ya Pak? Ya kalau ada kesempatan beritakan Injil buat anak, kenalkan Yesus kepadanya. Nah, orang tua ini berusaha terus. Akhirnya anaknya mau. Tapi anaknya ini ketahuan akhirnya. Karena agama lain ketahuan kalau ke gereja. Anaknya dipukulin sama bapaknya. Dipukulin sama bapaknya. Lalu dia ketemu dengan saya. Pak Yudi, saya nggak boleh ke gereja lagi Pak. Saya nggak boleh sama orang tua ke gereja. Saya dipukulin Pak. Bagaimana ya Pak, saya pingin ke gereja. Saya ketemu dengan ibunya, saya minta ayo kita doa supaya Tuhan kasih hikmat. Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Saya bilang begini, kamu ke gereja tidak harus hari Minggu kok. Siapa bilang ke gereja harus hari Minggu? Ya kalau bisa itu ibadah Minggu, tapi kalau tidak boleh ibadah Minggu ya hari biasa. Kamu pulang sekolah jam berapa? Jam 1:30. Sampai rumah biasanya ya 1:30, jam 2 gitu. Oke, kamu nggak usah kemana-mana. Begitu sekolah selesai, kamu ke gereja, ketemu dengan saya 10 menit sampai 15 menit. Ayo kita kebaktian berdua aja. Itu yang saya lakukan. Dan akhirnya anak ini datang mau ya kesusu begitu. Ya begitu ketemu saya ajak doa, baca firman, jelaskan firman, terus saya doakan pulang sudah. Terus begitu dan anak ini mengalami pertumbuhan, tidak harus ke gereja hari Minggu, tapi hari biasa dia mengalami sebuah pemulihan daripada Tuhan. Dan itu yang membuat akhirnya anak ini menjadi Kristen akhirnya. Karena apa? Karena ibunya yang berusaha untuk berdoa.
ibunya yang berusaha untuk memberitakan Injil. Jadi menurut saya memang kita sudah kehilangan hak separuh atas anak karena anak ikut yang sana. Tapi kalau ada kesempatan memberitakan Injil, beritakan Injil. Tapi doa ya tidak boleh berhenti, doakan anak itu terus. Ya, lalu kalau ada kesempatan beritakan Injil buat anak itu. Kasih ketemu sama coachnya atau Pak John Lee, ya, untuk anak itu diajar seperti tadi. Tidak harus hari Minggu, ya, setiap hari 10 menit, 15 menit diajar firman Tuhan, doakan pulang terus, tidak akan mempengaruhi apa-apa karena dia pulang sampai rumah pun tetap jam 1:30 kok. Jam 2 orang tuanya tidak marah, tidak curiga juga. Tapi tiba-tiba anak itu mengalami sebuah perubahan dan di akhir cerita tadi itu sekarang itu papanya yang bertobat setelah itu. Karena apa? Melihat perubahan anaknya. Wow, luar biasa. Siapa sangka? Ya, tiba-tiba anaknya bisa jadi berkat buat papanya bertobat. Ya, dan hari itu terjadi pemulihan keluarga. Kebetulan kok suami istri ini belum menikah lagi, terjadi pemulihan dalam keluarga. Mereka rujuk kembali karena anaknya yang bertobat. Hunus, siapa tahu Tuhan itu punya rencana yang indah. Keluarga yang tadi tanya ini, keluarga Anda juga dipulihkan karena doamu tidak pernah selesai. Doamu terus bertalu-talu kepada Tuhan dan Tuhan berikan kesempatan untuk berita Injil disampaikan kepada anak itu dan Tuhan bukakan jalan. Amin. Begitu Pak. Thank you Pak Yudi, luar biasa malam hari ini. Pria-pria di Balikpapan dipulihkan semua tentunya. Amin, amin. Oke. Terima kasih waktunya Pak Yudi untuk malam hari ini. Selanjutnya serahkan kepada Pastor John Lee untuk dalam doa. Oke, baik. Thank you buat Ko Yudi atas semua firman, pengajaran nilai-nilai yang dibagikan buat kita semua. Dan dengar suara Ko Yudi dalam CT malam hari ini membuat kita sudah semakin nggak sabar untuk bisa ketemu secara fisik sampai nanti semuanya bisa kembali pulih situasi pandemi ini, dan kita akan traktir beliau rame-rame. Yang siap traktir Pak Yudi kasih jempol, amin. Ayam perapatan. Ya. Yang sudah kasih jempol, tolong Kodani di-capture sebentar supaya nanti waktu Ko Yudi datang jempolnya dibuktikan, bukan cuma terjadi. Sekali lagi thank you Ko. Ya, terberkati. Waktu dan kesempatan buat kita semua belajar lagi dan diingatkan lagi tentang family, tentang keluarga. Dan minggu depan jangan lewatkan buat teman-teman CG Family Balikpapan karena tentu ada yang lebih seru lagi lewat apa yang disampaikan oleh Bu Debi atau Ci Debi, istri dari Pastor Judi. Dan biar secara seimbang. Kalau hari ini yang pria-prianya yang banyak diajar, dan biar minggu depan juga giliran ibu-ibunya yang akan kembali diajar, ya. Dan biar sama-sama kita semua jadi keluarga yang diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Ada pengumuman tambahan dari Pak Jul? Pengumuman tambahannya agar materinya Pastor Yudi tadi sudah mulai dibahas di CG Pak, untuk nanti 2 minggu berikutnya dibahas di pertemuan CG online di KTP CG. Oke. Minggu depan adalah sesinya Ci Debi atau Bu Debi, lalu minggu berikutnya lagi atau 2 minggu dari sekarang ketua CG, para CGL untuk bisa coba diskusikan semua materi-materi, sharing-sharing dan poin-poin yang didapatkan malam hari ini. Begitu Pak Jul? Oke. Pak Yudi ada tambahan mungkin? Enggak. Nggak ada. Oke, semuanya diberkati Tuhan, amin. Semangat ya. Belum jam 10 kok ya. Mau tambah materi lagi? Oke, kita akan tutup dalam doa dan mari kita persiapkan yang terbaik untuk ke depan. Sungguh-sungguh kita kembali belajar tentang keluarga. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini untuk setiap hal yang kami terima dan percaya apa yang kami boleh terima malam hari ini tidak berlalu begitu saja. Terima kasih kalau Engkau pilih kami sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga. Kami lahir menjadi seorang pria, itu merupakan pilihan-Mu atas kami. Dan bagian kami adalah mengucap syukur atas pilihan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan beri. Dan kami menggunakan kesempatan dan pilihan yang Kau berikan sebaik mungkin, bahkan yang terbaik yang kami bisa persembahkan bagi Tuhan dan juga bagi keluarga kami. Tuhan yang paling tahu keberadaan kami, kegagalan kami, kesalahan kami di masa yang lampau. Tapi Tuhan itu adil, Tuhan itu setia. Kau Allah yang penuh kasih, memberikan kesempatan, anugerah, bahkan mujizat dalam hidup kami.
sehingga perjalanan kami baik hari ini maupun hari-hari ke depan terus ada dalam penyertaan Tuhan yang indah dan sempurna. Tuhan berkati Pastor Judi, Kau terus urapi, berikan kesehatan, kekuatan, dan biar Tuhan terus bawa di dalam setiap ministry dan pelayanannya, memberkati lebih banyak lagi orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan beliau. Berkati istri, anak-anak, juga seluruh keluarga ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami akan selesai dan akhiri pertemuan malam hari ini, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat kekuatan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai memampukan kita untuk terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin, amin, amin.